Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah semua. Hari Selamat ini pagi. kita dengar firman Tuhan. Saya share screen. Judulnya adalah makanan supranatural. Kalau ada makanan supranatural berarti ada yang natural. Jadi supranatural ini makanannya lebih tinggi kualitasnya daripada yang natural. Yang natural jangan ditinggalkan, tetapi yang supranatural ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa, keajaiban bisa kita alami bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita dengar firman Tuhan, boleh buka dari Yohanes 6 ayat 50 sampai 51. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi ada makanan yang luar biasa, kita nggak akan mati kalau makan ini. Ayat yang 51 berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi ada makanan dikatakan di sini, kalau kita makan makanan ini, kita akan hidup selama-lamanya. Jadi saudaraku, sambil kita melihat firman Tuhan ini, dia berkata seperti itu tadi. Kalau ada makanan supranatural, maka ada juga makanan natural. Hari-hari yang kita makan seperti sekarang ini, supaya badan kita sehat, seperti nasi, daging, ikan, sayur, suplemen, dan lain-lainnya, itu adalah makanan natural yang sifatnya sementara dan tubuh kita akan mati juga nanti. Kalau kita makan natural untuk tubuh kita, ya kita akan kembali kepada Bapa. Makanan natural adalah makanan alami yang sifatnya tidak kekal. Pada waktu manusia pertama dijadikan, makanannya membuat mereka hidup kekal bersama Allah. Tetapi setelah mereka makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, manusia itu mati, rohaninya mati. Bisa kita lihat dari firman Tuhannya demikian di Keluaran 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia memakannya, jadi matilah dia. Saudaraku, tetapi setelah roh kita diselamatkan atau dihidupkan lagi karena kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, kita harus makan makanan supranatural setiap harinya supaya kita langgeng. Makanan itu adalah dagingnya Yesus. Minumnya adalah darahnya Yesus. Yesus katanya adalah roti hidup. Siapa yang makan roti hidup itu, dia akan hidup selamanya. Kalau kita tadi lihat dari firman Tuhan itu, ya, akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, ya, saya banyak baca firman ya. Ini sekarang kita lihat lagi dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan
dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah makanan supranatural itu. Manusia batiniah kita perlu makanan rohani setiap harinya. Perlu makan daging Yesus dan minum darah Yesus setiap harinya. Kalau tidak, bisa mati. Artinya, makan roti hidup adalah sejauh mana kita bergaul dengan Yesus hari lepas harinya. Kita boleh cek diri kita bergaul nggak dengan Tuhan dengan baik. Kalau kita bergaul erat dengannya, maka kita akan kenal siapa Yesus. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak, seberapa intens kita bergaul dan bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Saudara dan saya yang dapat menjawabnya tentunya. Indikatornya bisa lihat dari buah-buah kehidupan kita. Kemarin sudah dibagikan oleh Pak Oscar dan Pak Susilo tentang penerapan Roma 12 ayat 2. Tentang bagaimana memperbaharui budi kita. Makanan supranatural atau roti hidup itu harus supaya jangan mati rohani kita. Makanan natural seperti yang sekarang kita lakukan harus tentu dijaga setiap harinya. Kalau tidak, kita bisa mati tubuh daging ini. Supaya orang yang terpapar sakit COVID harus makan yang cukup supaya imunnya tumbuh. Juga minum obat, vitamin, dan mineral. Kalau tidak, COVID bisa merenggut tubuh kita. Itu adalah makanan natural. Supaya Anda dan saya sehat secara rohani, maka kita harus makan daging Kristus dan hidup dan minum darahnya setiap hari. Supaya sehat rohani, bergaullah erat dengan Tuhan Yesus. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya, saudara, siapakah saudara dan saya sekarang ini? Masa pandemik ini, kita sekarang sedang latihan terus. Masa ini adalah masa latihan kita selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Jangan saudara dan saya tidak makan makanan supranatural itu. Terakhir firman Tuhannya berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Firman Tuhan yang dipaparkan pagi hari ini sangat jelas. Makanan kita harus makanan supranatural, itu harus tersedia setiap hari. Selalu kita diasupi roh kita. Dia punya manfaat yang luar biasa. Kalau kita tiap hari makan makanan rohani, makan makanan supranatural itu, kita akan mengenal siapa Yesus itu. Di masa pandemi ini kita tidak takut lagi. Mari saudaraku, kita berdoa bagi kita semua, bagi saudara-saudara kita angkat doa-doa kita kepada Tuhan, memberi semangat kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih tergeletak ada di rumah sakit, ada di rumah peristirahatan, ada isoman di tempat diklat atau tempat-tempat lain. Biarlah miracle itu terjadi atas mereka, atas diri kita sendiri. Kita dapat menjaga semuanya. Mari kita berdoa.